Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, MPM 2014343181, kelas 3 Isiang, mata kuliah Bahasa Inggris, Prodi PGSD, Universitas Muslim Nusantara Awaslia Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media video pembelajaran dengan model AD pada pembelajaran bahasa Inggris di SD 1 Selat. Yang pertama, keefektifan penggunaan media. Dengan adanya pengembangan media ini secara tidak langsung sudah menambah koleksi sumber belajar yang ada di sekolah. Namun hal itu juga perlu didukung dengan adanya upaya rehabilitas terhadap fasilitas yang ada. Mengingat media ini secara teknis penggunanya sangat tergantung pada komputer, maka pihak sekolah disarankan untuk menambah atau memperbaiki beberapa unit seperangkat komputer berserta komponen lainnya sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal. Hasil penilaian tersebut antara lain 1. Ahli isi mata pelajaran berada pada kategori sangat baik atau sangat layak dengan persentase 92% dikarenakan penyaji materi dengan tuntutan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dimiliki sekolah. Yang kedua, ahli desain pembelajaran berada pada kategori baik atau layak dengan persentase 80,00% dikarenakan konsistensi penyaji materi antara lain antara gambar, teks, audio, dan animasi pada media video menjadi menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, ahli media pembelajaran berada pada kategori baik dan layak dengan persentase 80,00% dikarenakan kemudahan pengoperasian secara keseluruhan pada video pembelajaran sehingga memudahkan siswa untuk belajar. Yang keempat, uji coba perorangan berada pada kategori sangat baik atau sangat layak dengan persentase 92,31%. Yang kelima, uji coba kelompok kecil. Uji coba perorangan berada pada kategori sangat baik atau sangat layak dengan persentase 92,24%. Yang keenam, uji coba lapangan. Perorangan berada pada kategori sangat baik atau sangat layak dengan persentase 92,46% dikarenakan materi yang disampaikan menjadi lebih menarik, menyenangkan, dan memotivasi siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, produk media video pembelajaran tentang pengenalan nama buah-buahan dan sayur-sayuran dalam bahasa Inggris memiliki tingkat validitas yang fasilitas yang baik sehingga layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat menambah sumber belajar pada mata bahasa Inggris. Yang kedua, permasalahan pembelajaran yang diangkat jurnal yang saya pilih merupakan permasalahan ditemukan di SD Negeri 1 Selat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, antara lain adanya keluhan beberapa pengelolaan pembelajaran (guru) terhadap rendahnya daya serap pembelajaran. Hal itu disebabkan karena kekurangnya bahan ajar atau media. Yang ketiga, kelemahan media jurnal tersebut adalah dengan media pembelajaran ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam mempelajari pengenalan nama buah-buahan dan sayur-sayuran dengan bahasa Inggris. Seluruh materi yang disajikan hanya terbatas pada kompetensi dasar dan 2 indikator kompetensi. Mengingat materi pembelajaran pengenalan nama buah-buahan dan sayur-sayuran dengan bahasa Inggris cukup luas. Diharapkan dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya mengandalkan media ini sebagai satu-satunya sumber belajar yang digunakan. Siswa disarankan untuk mencari atau menemukan sumber belajar yang lain
yang relevan baik berupa buku maupun sumber-sumber dari internet, termasuk juga mencari media pembelajaran yang lain, baik itu berupa tutorial maupun yang lainnya, sehingga dapat memperdalam pemahaman serta kemampuan dalam belajar. Yang keempat, apakah media yang diteliti pada jurnal sudah pernah diterapkan di tempat Anda mengajar, dan media apa saja yang pernah diterapkan di sekolah tempat Anda mengajar? Dikarenakan saya belum pernah mengajar di sekolah, jadi saya beranggapan bahwa di beberapa sekolah pasti menggunakan media pembelajaran seperti menggunakan media video pembelajaran untuk pengenalan nama buah-buahan dan sayuran dengan bahasa Inggris. Tahapan atau prosedur penggunaan media pada jurnal terpilih. Tahapan analisis meliputi kegiatan sebagai berikut. 1. Menggunakan analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajar, pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah dimiliki peserta didik, serta aspek lainnya yang terkait. Yang ketiga, melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua, tahapan rancangan dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut. 1. Untuk siapa pembelajaran dirancang atau peserta didik. Kedua, kemampuan yang diinginkan untuk dipelajari, buka kurung, kompetensi, tutup kurung. Yang ketiga, bagaimana materi pelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik atau strategi pembelajaran. Yang keempat, bagaimana Anda menentukan tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai, buka kurung, asesmen dan evaluasi. Yang ketiga, tahapan ketiga adalah kegiatan pengembangan yang meliputi kegiatan pengumpulan bahan atau materi media pembelajaran berbasis multimedia atau interaktif, pembuatan gambar-gambar, ilustrasi, pengetikan, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyusunan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dengan bantuan software yang dibutuhkan. Yang keempat, kegiatan tahapan keempat adalah implementasi hasil pengembangan diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan, dan efisiensi pembelajar. Yang kelima, tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi, meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan untuk menyempurnakan, dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik dan kualitas pembelajaran secara luas. Dalam penelitian ini hanya dilakukan evaluasi formatif karena jenis evaluasi ini berhubungan dengan tahapan penelitian pengembangan untuk memperbaiki produk pengembangannya yang dihasilkan. Sekianlah penjelasan mengenai analisis jurnal yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.